Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Hidayatur Rahmat dengan NIM 211110096. Teman-teman dan para sivitas akademika, para pemerhati hukum yang ada di Indonesia, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Perlu kita ketahui, negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki khas dalam mewujudkan negara demokrasinya yang berasaskan Pancasila. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hadir untuk memenuhi negara hukum tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa lembaga kekuasaan, salah satu yaitu ada eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Negara Indonesia menganut civil law yang artinya bahwasanya yudikatif adalah tatanan lembaga tertinggi. Oleh sebab itu, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hadir tentang peradilan tata usaha negara untuk melindungi masyarakat maupun individu yang dirugikan oleh tata usaha negara tersebut. Oleh sebab itu, saya Feby Hidayatur Rahmat akan menganalisis dalam putusan perkara tata usaha negara yang ada dalam Mahkamah Agung. Saya akan menganalisis putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara nomor perkara 71-G/2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar antara Yusri sebagai penggugat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai tergugat. Dalam analogi proses kasus tersebut, Yusri ingin mencalonkan diri sebagai legislatif DPRD Kabupaten Maros. Saat dia ingin mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Maros, dia ternyata tidak memenuhi syarat karena Yusri masih terikat dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Namun dalam surat yang dikeluarkan KPU tersebut, Yusri tidak memenuhi syarat karena dia masih terikat. Oleh sebab itu, Yusri tidak terima karena merasa dia dirugikan imaterialnya dan dicabut hak konstitusi politiknya oleh KPU Kabupaten Maros. Oleh sebab itu, Yusri gugat di PT UN Makassar karena dirugikan materialnya. Oleh sebab itu, kita akan menganalisis lebih dalam melalui undang-undang dan putusan apakah ini relevan atau tidak. Dalam objek Yusril melapor atau memutuskan perkara di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sudah relevan karena Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sudah mengatur secara jelas tentang objek sengketa yang ada dalam Pengadilan Tata Usaha, dan itu sudah relevan dengan sengketa yang dialami oleh Yusril. Namun pada hakikatnya Yusril kalah karena dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kabupaten Makassar. Dalam KPU juga relevan karena mengeluarkan surat yang berisi bahwasannya Yusril tidak memenuhi syarat yang ada dalam Undang-Undang Pemilu yang ada di Indonesia. Namun oleh sebab itu, Yusril juga dalam kronologinya, Yusril memang tanggal 8 2018 memang surat pensiunannya sudah keluar, namun secara resmi dia itu pensiun 2018. Oleh sebab itu, dia mendaftarkan dirinya sebagai anggota bakal calon legislatif di Kabupaten Maros itu adalah pertengahan Juli. Oleh sebab itu, para KPU atau para hakim juga relevan untuk mengadili perkara ini karena sudah relevan karena dia dalam perkara ini masih berstatus sedang pegawai negeri sipil. Oleh sebab itu, Yusril dalam putusan ini harus menangani atau harus membayar biaya perkara yang ada timbul dalam perkara ini. Oleh sebab itu, putusan ini relevan karena hakikatnya yang telah saya paparkan tadi. Oleh sebab itu, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada yang kurang benar mohon diperhatikan. Terima kasih.